Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu para peserta Konferensi Linguistik Tahunan Atmajaya ke-20 atau Kolita 20 tahun 2022. Izinkan kami dari salah satu tim penyaji dalam konferensi ini mohon izin kepada Bapak Ibu untuk memaparkan makalah yang kami telah buat. Namun sebelumnya perlu kami informasikan bahwa dalam makalah ini kami berempat nanti akan menyajikan makalah tersebut. Mungkin nanti pemaparannya akan diwakili oleh salah seorang dari kami. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun judul dari makalah kami yaitu komparasi hasil kajian linguistik forensik antara paradigma lama dan paradigma baru terhadap penanganan kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sulawesi Tengah. Makalah ini dibuat berempat, kami anggota tim, saya salah satunya Ibu Nur Samsi, dan ada 3 rekan saya akan perkenalkan ya. Dan yang pertama yaitu Bapak M. Asri B. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih Nur, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya M. Asri B dari instansi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya merupakan salah satu anggota tim penyaji dalam makalah yang akan dipaparkan pada kesempatan ini. Terima kasih, Bu Nur. Baik, selanjutnya Bapak Tamrin, silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Iya, baik, Bu Nur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta konferensi linguistik tahunan Atmajaya yang ke-20 pada tahun 2022. Izinkan perkenalkan, nama saya Tamrin, ya, saya di sini bertugas sebagai salah satu anggota dari tim. Seperti teman yang lain, saya juga berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik, terima kasih Bu Nur. Selanjutnya ada Bapak Denny Karsana, silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Nur. Perkenalkan, saya Denny Karsana, saya berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya adalah salah satu tim, ya, salah satu anggota tim dari penyaji makalah ini yang memang hadir untuk mengisi konferensi linguistik tahunan Atmajaya yang ke-20 di Jakarta. Baik, demikian Ibu Nur bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu para peserta konferensi. Demikian tadi perkenalan dari tim kami. Dan untuk memanfaatkan waktu yang diberikan waktu tidak terlalu lama, baiklah kami akan mulai. Izinkan kami untuk memaparkan materi kami. Dan pemaparan ini akan disampaikan oleh Bapak M. Asri B. Disilakan Pak Asri. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya peserta konferensi tahunan Atmajaya ke-20 atau Polda 20 tahun 2022. Jadi pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga kita bisa hadir pada kesempatan ini, khususnya di kami Badan Kepala ini alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga kita bisa menyajikan materi makalah dengan judul komparasi hasil kajian linguistik forensik antara paradigma lama dan paradigma baru terhadap penanganan kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dan Sulawesi Tengah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya lanjut.
Next ya. Ya. Baik, saya akan mengawali dengan latar belakang bahwa dalam era digitalisasi, kehidupan sosial masyarakat mengalami perubahan yang sangat drastis, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Jadi negara Indonesia merupakan pengguna aktif internet dengan smartphone, khususnya dalam berkomunikasi di media sosial, menduduki peringkat terbesar keempat di dunia. Jadi ini menandakan bahwa perlu ada regulasi, ya perlu ada pengaturan, karena kalau tidak diatur tentunya ini nanti akan menjadi semeraut penggunaannya. Ya, maka pemerintah perlu mengatur kewasan personal dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Nah, kebebasan personal dalam menyampaikan ide, kritik, saran, dan bahkan penghinaan dan atau pencemaran baik sering dijumpai di setiap waktu melalui berbagai varian media sosial. Jadi khususnya yang paling banyak itu adalah media sosial Facebook ya. Nah, jadi pada kesempatan ini yang akan kami kaji adalah ada 4 kasus yang akan kami bahas, ya khususnya kasus yang ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah, ya khusus di Facebook ya, yang berkaitan dengan masalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Oke, lanjut. Ya. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pencemaran nama baik berdasarkan analisa kebahasaan diperlukan kehadiran ahli bahasa. Jadi perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut dapat merugikan seseorang, yakni melecehkan kehormatan atau merusak nama baiknya. Jadi pemerintah menerbitkan undang-undang komunikasi elektronik yang lebih dikenal dengan undang-undang IT atau ITE nomor 11 tahun 2008 yang telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Akan tetapi dengan seiring perkembangan dan tuntutan zaman, undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut banyak menuai pro dan kontra. Ya, berdasarkan suara masyarakat, maka undang-undang IT itu kerap memakan korban karena mengandung istilahnya pasal karet, ada kriminalisasi, ada dekriminalisasi. Ya, atas dasar itulah sesuai masukan dari berbagai pihak sehingga lahirlah atau dibuat suatu keputusan bersama ya atau sering disingkat menjadi SKB antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, hal ini tentu akan menyebabkan munculnya paradigma baru. Maka dalam judul ini ada 2 paradigma yang kami gunakan, ada paradigma lama dan ada paradigma baru. Nah, munculnya paradigma baru dalam menentukan pasal terhadap kasus-kasus terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial, termasuk kasus-kasus yang ditangani oleh penyidik Kepolisian Sulawesi Tengah. Atas dasar itu sehingga penulis mengambil judul ini ya, dalam dikaji di dalam makalah ini. Oke, lanjut. Ya. Baik. Jadi tentu dalam makalah ini dibutuhkan suatu permasalahan. Jadi permasalahan yang kami angkat adalah bagaimana bentuk komparasi hasil kajian linguistik forensik antara paradigma lama dan paradigma baru terhadap penanganan kasus penghinaan dan atau pencemaran baik melalui media sosial di Polda Sulawesi Tengah. Jadi rumusan masalah tentunya searah dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan bentuk dan komparasi hasil kajian linguistik forensik antara paradigma lama dan paradigma baru terhadap penanganan kasus penghinaan dan atau pencemaran baik melalui media sosial di Polda Sulawesi Tengah. Oke, lanjut. Nah, baik. Selanjutnya saya akan memaparkan metode yang kami gunakan dalam penelitian ini.
Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jadi metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi dokumenter. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah menggunakan metode pendekatan linguistik forensik. Nah, kemudian dalam sini dihasilkan tuturan yang menjadi alat bukti ditafsirkan dengan semantik forensik, yaitu kajian menafsirkan kata, frasa, dan kalimat. Kemudian mungkin di ini sedikit ada yang terpotong bagian bawahnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, teks penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan teks faktual dianalisis dengan metode padan interlingual untuk menganalisa fakta dengan cara menghubungkan atau membandingkan unsur yang bersifat lingual dengan teknik hubung banding, menyamakan teknik hubung banding, membedakan dan teknik hubung banding untuk menyamakan pokok-pokok yang berkenaan dengan unsur-unsur yang dianalisa. Oke, selanjutnya. Ya, baik. Masuk kepada bagian pembahasan atau hasil penelitian kami dalam tulisan ini, yaitu tentang komparasi hasil kajian linguistik forensik antara paradigma lama dan paradigma baru. Jadi 4 kasus ini ya telah kami ulas dalam makalah ini, bagaimana perbandingan ya atau komparasi penanganan kasus yang menggunakan paradigma lama atau dibandingkan dengan menggunakan paradigma baru. Jadi paradigma lama tentunya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan dan transaksi elektronik. Jadi kasus yang ditangani penyidik Polda Sulawesi Tengah dikenai pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang konsekuensi hukumnya kemudian tertera pada pasal 45. Jadi konsekuensi hukumnya itu artinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran baik. Nah, konsekuensi hukumnya ini luar biasa ya. Di sini dikatakan pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3, tapi ini lebih fokus kepada pasal 3, yaitu dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kemudian yang pertama ya kasus yang kami analisa ya hasilnya setelah dikaji berdasarkan linguistik forensik itu adalah ada kasus berdasarkan laporan polisi ya, laporan polisi pada tanggal 12 Maret 2007 bahwa simpulannya di sini adalah teks yang diposting oleh terlapor minta izin kami sebutkan namanya di sini saudari Sandra Sawitri itu di Facebook IKP Kota Palu pada tanggal 6 Agustus 2017 itu terindikasi memiliki muatan penghinaan dan pencemaran baik. Jadi ini ada indikasi ya. Kemudian lanjut. Nah, selanjutnya bahwa kasus yang kedua juga kejadian ini ya kasus nomor polisi yang telah nomor polisi 24 ya tahun 2017 ini tanggal 8 Mei 2017 ini juga disimpulkan di situ bahwa hal yang diposting oleh saudara terlapor yaitu Dedi Muhammad di akun Facebooknya itu terindikasi memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran baik pada pelapor yaitu Bapak Haji Harun Yatin. Kemudian yang ketiga juga demikian. Jadi laporan polisi 48 ini pada tanggal 28 Oktober 2017 ini juga mengindikasikan bahwa saudara terlapor ini, saudari terlapor maksudnya adalah Kristi Mandagi ini di
akun Facebooknya pada tanggal 27 April sekitar pukul 16 pukul 11.36 ini juga terindikasi memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran terhadap pelapor yaitu L. Franky Mandeki. Kemudian kasus yang terakhir juga demikian, yaitu kasus yang dilaporkan itu laporan polisi 109 tanggal 8 Agustus 2009 juga disimpulkan oleh ahli bahasa berdasarkan kajian linguistik forensik bahwa hal atau komentar yang disertai foto yang diunggah di media sosial Facebook oleh saudari Firce Herawati ini mengindikasikan pada perbuatan penghinaan dan pencemaran baik pada pelapor. Oke, lanjut. Nah, itu tadi yang bagian paradigma lama ya, bahwa semua yang dilaporkan itu mengindikasikan atau disimpulkan masuk pada kategori ranah penghinaan dan atau pencemaran baik. Kemudian kita merujuk kepada paradigma baru ya, dengan pertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi itu tahun 2008 ya, Undang-Undang tahun 2008 pasal 23 itu di situ dijelaskan bahwa pada pedoman implementasi poin B ini dijelaskan bahwa jika muatan atau konten yang ditransmisikan atau didistribusikan dan atau dibuat dapat aksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya hanya cacian, ejekan dan atau kata-kata tidak pantas, jadi itu tidak masuk ya pada undang-undang IT, tapi lebih masuk kepada pasal 315 KUHP. Ya, jadi tidak lagi dikenakan pada pasal 23 ayat 3, tapi pada KUHP pasal 13 atau tuntutan ringan. Nah, berpatokan pada SKB ketiga lembaga tersebut, nah berdasarkan makna semantis dan makna kamus besar bahasa Indonesia dan makna konteksnya, keempat kasus tersebut hanya mengandung penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan atau kata-kata tidak pantas. Nah, untuk perbuatan demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 315. Nah, inilah yang membedakan sebetulnya antara paradigma baru dengan paradigma lama. Kalau paradigma lama itu ya masuk pada ranah penghinaan pencemaran nama baik, ya tidak memilah-milah apakah itu hanya cacian biasa, apakah itu tuduhan. Tapi dengan adanya SKB ini ya jelas di sini pada pedoman implementasinya bahwa kalau hanya cacian atau ejekan kata-kata pantas itu masuk kepada KUHP pasal 16 atau hanya undang-undang ringan ya, pasalnya ringan. Ya, baik, lanjut. Ya, baik. Tadi saya sudah jelaskan di pembahasan. Jadi dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa di paradigma lama itu adalah 4 kasus yang ditangani oleh penyidik Polda Sulawesi Tengah. Ada 4 kasus ya yang saya paparkan tadi, tidak saya ulang. Itu semua masuk kepada delik aduan karena hukum ya, pencemaran baik yang dikenakan kepada pasal 23. Tentunya konsekuensi hukumnya juga mengikut seperti itu. Ya, oke, lanjut. Nah, adapun pada paradigma baru, nah 4 kasus yang ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah itu kasus pertama sampai kasus keempat itu, ya kan? Ya rupanya hanya berupa mengandung penghinaan dan kategori cacian, ejekan dan atau kata-kata tidak pantas. Ya, untuk perbuatan demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 315 KUHP menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam acuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Ya, lanjut. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya peserta kualitas tahun 2022 ini, ya itu tadi pemaparan kami berempat, ya semoga bisa jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nur Samsi selaku ketua pada kesempatan ini. Nah, terima kasih Pak Asri.
Bapak Ibu para peserta conference. Demikian tadi paparan terkait makalah hasil kajian linguistik forensik antara paradigma lama dan paradigma baru terhadap penanganan kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Namun perlu saya luruskan, tadi mungkin salah menyampaikan nama. Pada kasus pertama itu bukan Sandra Safitri, tetapi Sandra Seniwati Muaya. Kami mohon maaf karena ada kesalahan penyebutan nama ya pada kasus pertama. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dari tim kami, pemakalan kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kepada Panitia Kolita Atmajaya yang ke-20 tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan berempat. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.